Waduh guys, pernah kebayang gak kalau ondel-ondel naik ayam raksasa sambil bawa bunga anggrek? Malah dikejar makhluk serem dari Filipina yang namanya aswang? Hadeh, kocak banget tapi juga bikin tegang. Yuk ikutin ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang insya Allah dirahmati Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini biar tambah semangat bikin kisah-kisah ondel-ondel yang gokil sekaligus penuh makna. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kasih kita kesehatan dan kesempatan buat kumpul di sini. Ayo bareng-bareng tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Semoga kita semua dapat syafaat beliau. Sahabat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, karena hidup ini gak akan ada artinya kalau jauh dari Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Nah, sama kayak Abdul di cerita ini yang gak nyerah walau dikejar makhluk serem, dia tetap berusaha keras menjaga amanah bawa bunga anggrek itu. Jangan lupa tulis juga asal kalian dari mana di kolom komentar, biar kita bisa silaturahmi sesama pecinta cerita ondel-ondel dari berbagai daerah. Tonton sampai selesai ya, karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya betul, ada hadiah 2 spesial yang akan saya sampaikan di bagian penutup. Pada suatu sore yang cerah, di sebuah kampung sederhana yang penuh canda tawa, muncullah sosok ondel-ondel Abdul dengan gaya paling nyentrik yang bikin semua orang melongo. Bayangin aja, biasanya ondel-ondel itu kalau jalan suka ditemenin musik tanjidor, gong, sama gendang, kan? Nah, kali ini Abdul nggak jalan kaki, nggak juga naik motor atau becak. Dia malah dengan santainya duduk gagah di atas seekor ayam raksasa. Iya, betul banget. Ayamnya tuh segede mobil bak terbuka. Bulunya coklat emas berkilau kayak baru dicat pakai semir mahal, dan setiap bulu sayapnya kalau kena cahaya matahari sore, bercahaya kayak lampu disco. Jadi pas dia lewat di jalan kampung yang becek karena tadi abis hujan sebentar, semua warga langsung keluar rumah cuma buat nonton pemandangan aneh itu. Ayam itu nggak cuma gede, tapi juga punya gaya jalan yang anggun, kayak model catwalk di Paris Fashion Week. Setiap kali kakinya yang panjang dan kekar menginjak tanah, debunya naik pelan-pelan, bikin efek slow motion. Anak-anak kampung langsung teriak, "Wih, ayamnya gede banget. Itu mau disate 100 tusuk bisa kali ya, Bu?" Sementara para ibu yang lagi jemur pakaian di halaman sampai berhenti, baju-bajunya lupa diangkat, malah bengong liatin Abdul dengan mulut setengah terbuka. Ada juga bapak-bapak yang tadinya main catur di pos ronda, langsung berdiri, kaget sampai bidaknya jatuh. Astagfirullah, ini ayam apa dinosaurus? Abdul sendiri duduk dengan bangga di atas punggung ayam itu. Badannya goyang-goyang kayak orang naik delman di jalan berlubang. Tapi dia tetap tenang, malah kayak lagi touring ke luar negeri. Di tangannya, Abdul bawa sebuah keranjang rotan ukuran besar, penuh dengan bunga anggrek yang warnanya bikin mata segar. Ada anggrek bulan putih yang mekar indah, kelopaknya lembut kayak kapas. Ada juga anggrek ungu terang yang warnanya kayak tinta spidol baru. Belum lagi anggrek hitam langka dari Kalimantan yang bikin keranjang itu terlihat semakin eksklusif. Bahkan ada satu jenis anggrek aneh bercorak belang, kayak motif batik kaung. Semuanya tertata rapi, aromanya wangi semerbak, bikin orang yang ngendus langsung merasa kayak lagi di Kebun Raya Bogor bagian anggrek internasional. Sambil mengendarai ayamnya, Abdul senyum-senyum sendiri. Dia sesekali melambaikan tangan ke warga yang bengong. "Halo semua, tenang aja ya, ini ayam jinak, gak bakal nyeruduk apalagi nyakar. Dia cuma agak lapar, jadi jangan ada yang bawa nasi uduk di dekat sini ya." Anak-anak kecil ngakak, ada yang sampai guling-guling di tanah saking lucunya. Sementara itu, ayam raksasa itu tiba-tiba berkokok keras, "Kukuruyuk." Suaranya bukan kayak ayam biasa, tapi lebih mirip suara tua masjid kalau lagi tes sound system sebelum adzan. Getarannya bikin genteng rumah Pak RT hampir copot, dan kucing kampung langsung kabur sembunyi di bawah becak. Lucunya, Abdul bukannya panik, malah tepuk-tepuk leher ayamnya dengan gaya sok akrab. "Wai, tenang dong ayamku, jangan pamer suara dulu. Kita lagi show santai, bukan lomba karaoke." Semua orang ngakak lagi. Bahkan ada ibu-ibu yang sambil nyapu halaman ngomong ke tetangganya, "Astaga,
Ayam segede itu kalau tarung ayam bisa menang lawan harimau kali ya, Bu? Abdul lalu dengan penuh gaya berkata, sahabat semua, jangan heran ya, ini ayam bukan sembarang ayam. Namanya ayam super jumbo golden bow, hasil silangan ayam kampung, ayam kalkun, sama, ya pokoknya entah ayam dari planet mana deh. Pokoknya spesial. Dia cerita panjang lebar, sambil tetap menjaga keranjang anggreknya biar nggak jatuh. Tangan kanannya pegang kendali ayam berupa tali rotan, tangan kirinya melindungi bunga. Wajahnya sumringah kayak pedagang anggrek keliling yang lagi menang undian arisan. Sementara itu, bunga anggrek di keranjang memancarkan keindahan yang luar biasa. Tiap kelopak bergoyang pelan kena angin sore, kayak melambai-lambai menyapa orang. Warga yang biasanya cuma lihat bunga plastik di warung, langsung kagum. Masya Allah, bunganya bagus banget, kayak bunga bidadari. Ada bocah kecil yang nyeletuk, boleh ambil satu gak, Bang? Tapi Abdul cepat-cepat nutupin keranjangnya. Hus, jangan. Ini titipan penting, kalau hilang satu aja bisa gawat. Waktu itu, suasana kampung bener-bener rame. Orang-orang pada heboh ngomongin ayam Abdul. Ada yang foto pakai HP jadul, ada yang live di TikTok, ada juga yang langsung telepon saudara di kota. Cepet pulang. Ada tontonan gratis, ondel-ondel naik ayam segede truk. Jadi Abdul tanpa sadar udah jadi artis dadakan sore itu. Di tengah semua kehebohan itu, ayam raksasa Abdul terus melangkah pelan. Suara kakinya kalau nempel tanah bikin gedebuk kayak drum besar dipukul. Sementara bulu-bulunya yang keemasan berkilau memantulkan sinar matahari jingga. Bener-bener kayak adegan film fantasi campur komedi. Dan keranjang bunga anggreknya itu jadi pusat perhatian. Bikin semua yang lihat bertanya-tanya, sebenarnya Abdul mau ngapain sih? Naik ayam segede itu sambil bawa bunga anggrek segala. Mau kondangan? Mau ngelamar? Atau mau buka florist keliling? Abdul cuma senyum penuh misteri. Dia tahu perjalanannya sore itu bakal jadi awal dari kejadian kocak sekaligus menegangkan. Karena ternyata, bunga-bunga anggrek yang dia bawa bukan bunga sembarangan. Ada rahasia besar di baliknya. Tiba-tiba, ketika suasana kampung lagi rame, orang-orang masih sibuk cekikikan lihat Abdul nongkrong gagah di atas ayam raksasanya sambil bawa keranjang anggrek, terdengar suara aneh dari arah hutan bambu di ujung jalan. Awalnya suara itu cuma seperti desir angin biasa, esharerer, esharerer. Tapi lama-lama berubah jadi kayak desisan ular bercampur suara bayi nangis. Anak-anak kecil yang lagi heboh langsung berhenti tertawa, sebagian malah ngumpet di balik kaki ibunya. Suasana yang tadinya penuh tawa jadi mendadak hening. Dari balik rimbunnya bambu yang bergoyang-goyang, muncullah sosok mengerikan, Aswang. Buat yang belum tahu, Aswang itu makhluk legenda dari Filipina yang dipercaya suka menghisap darah manusia, terutama kalau malam hari. Bentuknya bisa berubah-ubah, kadang menyerupai kelelawar raksasa, kadang jadi manusia pucat dengan wajah rusak penuh luka, bahkan bisa menyerupai hewan aneh yang gak pernah ada di kebun binatang. Intinya, dia makhluk jadi-jadian yang bikin bulu kuduk merinding. Warga kampung yang lihat sosok itu langsung menjerit. Ada ibu-ibu teriak, astagfirullah, opo maneh kui? Ada bapak-bapak buru-buru ngambil sandal jepit, padahal jelas-jelas sandal gak akan mempan buat lawan makhluk sejenis Aswang. Bahkan kakek-kakek yang lagi duduk santai di kursi bambu sampai jatuhin kopinya, la ilaha illallah, iki dudu maling ayam, iki makhluk apa maneh. Abdul yang tadinya masih santai melambai-lambaikan tangan sambil sok selebriti kampung, mendadak kaget juga. Dia ngelihat matanya sendiri, cahaya merah menyala dari mata Aswang menatap tajam ke arahnya. Mulut makhluk itu terbuka, memperlihatkan taring panjang meneteskan cairan merah kental. Dia terbang melayang-layang di udara dengan sayap besar hitam pekat, kepaknya bikin dedaunan beterbangan kayak ada helikopter lewat. Saking kuatnya hembusan sayap Aswang, jemuran ibu-ibu sampai pada kabur. Ada daster yang nyangkut di kabel listrik, ada celana dalam bapak-bapak yang melayang ke sawah, bikin semua orang makin panik. Dengan suara serak tapi nyaring, Aswang berteriak, "Serahkan bunga anggrek itu. Kalau tidak, darahmu akan aku hisap sampai kering." Warga semua langsung tiarap. Sebagian ada yang kabur ke dalam rumah, nutup pintu rapat-rapat, bahkan ada yang sembunyi di bawah meja makan. Suasana jadi kayak film horor tapi dicampur komedi, karena kepanikan orang kampung seringkali lebih kocak daripada serem. Ayam raksasa yang ditunggangi Abdul langsung bereaksi.
Bulunya berdiri kayak bulu sikat, matanya melotot, kakinya mulai menghentak tanah, dan dia berkokok super kenceng, kukuruyuk. Suaranya kali ini lebih keras daripada sebelumnya, bikin kaca jendela rumah Pak RT retak. Namun meskipun begitu, Aswang sama sekali nggak takut. Dia malah semakin mendekat dengan tatapan makin ganas, lidah panjangnya menjulur-julur seperti ular. Abdul mulai panik. Dia berusaha tetap cool di depan warga, tapi keringat di dahinya bercucuran kayak bocah yang baru lari 7 putaran lapangan. Ya Allah, ini makhluk kok tiba-tiba muncul pas aku lagi bawa anggrek sih? Gawat banget. Dia melirik ke keranjang bunga anggrek di tangannya, kelopak-kelopak indah itu masih bergoyang pelan. Seolah nggak sadar mereka jadi rebutan antara manusia baik dan makhluk jahat. Warga yang masih berani ngintip dari balik pintu ikut teriak. Lari Abdul. Jangan kasih bunganya. Itu bunga keramat. Jangan jatuh ke tangan makhluk itu. Tapi Abdul bingung, dia harus lari kemana? Masa iya dia ninggalin ayamnya? Masa iya dia ninggalin anggreknya? Kalau bunganya jatuh, bisa bahaya. Kalau dia turun, bisa dilahap Aswang. Akhirnya tanpa mikir panjang, Abdul menepuk punggung ayamnya. Cepet, Golden Bee, lari. Dan ayam itu langsung tancap gas. Kakinya yang besar menghentak tanah, bikin tanah bergetar. Dia berlari ngebut menyusuri jalan setapak kampung, debu berterbangan kemana-mana. Suaranya gedebuk-gedebuk bikin genteng rumah bergetar. Warga yang masih bengong kena debu sampai batuk-batuk. Ihihuh, Abdul, pelan dikit napa. Debunya kayak angin ribut. Aswang gak tinggal diam. Dengan kecepatan luar biasa, dia mengejar Abdul dari udara. Sesekali dia berubah wujud. Dari kelelawar raksasa jadi manusia pucat berambut panjang, lalu tiba-tiba berubah lagi jadi anjing hitam bermata merah. Warga yang sempat lihat langsung makin merinding, tapi ada juga yang nyeletuk, lah kok kayak Transformer, bisa ganti-ganti wujud gitu? Bedanya ini versi horor. Abdul berusaha keras menjaga keseimbangannya di atas ayam. Keranjang anggrek hampir jatuh, dia peluk erat-erat sambil teriak, "Ya Allah, tolong aku. Jangan sampai bunganya hilang. Jangan sampai Aswang dapat bunga ini." Sementara ayam Golden Bee makin kenceng larinya, lompat parit, nyebur sawah, bahkan sempat hampir nyundul gerobak bakso yang lagi parkir. Penjual bakso teriak kaget, "Astagfirullah, ayam segede itu kalau makan bakso satu mangkok bisa habis seketika." Dalam kepanikan, Abdul sempat mikir, kenapa si Aswang ngincer bunga anggrek? Kenapa bukan ngincer ayamnya? Atau sekalian ngincer warga kampung yang lebih gampang ditangkap? Ada rahasia besar di balik bunga anggrek ini. Tapi belum sempat dia mikir panjang, Aswang sudah melayang tepat di atas kepalanya, mengeluarkan suara teriakan melengking yang bikin telinga sakit. "Aku harus punya AA itu." Suasana jadi makin dramatis. Warga kampung ada yang masih rekam pakai HP, videonya udah viral masuk status WhatsApp tetangga. Captionnya, "Live. Ondel-ondel naik ayam dikejar makhluk Filipina." Ada juga anak kecil yang polos malah teriak, "Pak, itu beneran ya? Aku kira film kartun." Abdul tahu, kalau dia berhenti sebentar aja, tamat sudah. Karena itu dia cuma bisa berdoa sambil terus menepuk ayamnya agar lari lebih cepat. Ayam Golden Bee dengan gagah berani terus berlari, kakinya kayak mesin motor drag race. Bunga anggrek di keranjang berguncang hebat, sebagian kelopak kecil beterbangan ke udara, bikin pemandangan dramatis sekaligus indah. Tapi justru hal itu bikin Aswang makin bernafsu. Karena setiap kelopak jatuh, sinarnya berkilau kayak emas. "Serahkan padaku, Abdul. Bunga itu milik dunia kegelapan," teriak Aswang. "Tidak akan. Ini amanah," jawab Abdul lantang, meski wajahnya udah setengah pucat ketakutan. Dan begitulah, kejar-kejaran antara Abdul dengan ayam raksasanya melawan Aswang yang lapar darah pun dimulai, bikin kampung itu jadi kayak arena film action campur komedi. Kejar-kejaran itu benar-benar jadi tontonan paling heboh sepanjang sejarah kampung. Bayangin aja, ondel-ondel Abdul dengan wajah pucat campur nekat, duduk kaku di atas ayam raksasa Golden Bee yang larinya kayak roket. Sementara dari belakang ada Aswang dengan wajah seram, lidah menjulur-julur kayak belalai, matanya merah menyala kayak lampu rem mobil truk, mengejar tanpa ampun. Udara sore yang tadinya sejuk jadi panas penuh ketegangan, tapi di sisi lain juga lucu banget karena gaya larinya ayam raksasa itu jauh dari kata elegan.
Setiap langkahnya gedebuk-gedebuk, tanah sampai bergetar kayak ada mini gempa. Ayam Golden Bow lari melewati sawah. Air sawah terciprat kemana-mana, sampai ada petani yang lagi nugal langsung basah kuyup. Petani itu cuma bisa teriak, "Woi Abdul, ini sawahku belum waktunya panen. Jangan dijadiin arena balapan ayam dong." Tapi tentu aja Abdul nggak sempet jawab, karena dia lagi sibuk menunduk sambil memeluk keranjang bunga anggrek erat-erat. Kalau bunganya jatuh, bisa gawat. Aswang melayang rendah, hampir menyambar kepala Abdul. Tapi ayam Golden Bow dengan lincah mendadak melompat. Wush! Bayangin, ayam segede mobil bak bisa lompat kayak kucing. Abdul hampir mental dari punggungnya, untung dia pegangan kuat-kuat. Tapi akibat lompatan itu, beberapa bunga anggrek di keranjang terlempar keluar. Ada anggrek ungu jatuh ke sawah, kelopaknya langsung menyentuh lumpur. Ajaibnya, bukannya kotor, malah tumbuh mekar dalam hitungan detik jadi anggrek raksasa di tengah sawah. Para petani yang lihat langsung bengong, "Ya Allah, anggrek apa ini kok bisa jadi tenda sawah?" Lanjut, ayam Golden Bow berlari ke jalan setapak kampung. Dia loncat pagar rumah Pak RT. Pagar bambu itu sampai patah dua, bikin Pak RT yang baru aja duduk santai sambil makan singkong bakar teriak, "Abdul, aku belum lunas cicilan pagar itu. Jangan dihancurin, tolong." Semua warga yang melihat hanya bisa ngakak meski masih ada rasa takut karena Aswang makin dekat. Suasana makin absurd ketika Abdul dan ayamnya nyelonong masuk ke lapangan voli. Saat itu ada anak-anak muda lagi main voli sore. Bola voli melayang ke udara, pas banget ayam Golden Bow datang, kakinya otomatis menendang bola itu. Dor! Bolanya mental kenceng banget sampai nyangkut di genteng musola. Anak-anak muda bengong, "Wah, itu smash ayam terbaik yang pernah ada. Kita harus masukin ke rekor dunia." Sementara Aswang yang lewat di atas lapangan bikin net voli terhempas, tiangnya miring, anak-anak pada kabur. Bunga anggrek di keranjang Abdul makin gak karuan guncangannya. Satu demi satu kelopak berterbangan ke udara. Lucunya, setiap kelopak jatuh ke tanah, selalu muncul fenomena ajaib. Ada kelopak anggrek hitam jatuh di jalan berdebu, seketika jalan itu ditumbuhi bunga hitam kecil-kecil kayak karpet. Anak-anak yang sembunyi di balik rumah malah bisik-bisik, "Wah, kayak jalan ninja di kartun Jepang ya." Ada juga kelopak anggrek putih jatuh di ember air, mendadak air itu berubah jadi jernih sekali, bening kayak kaca. Ibu-ibu langsung rebutan mau nyuci piring pakai air. Ajaib, itu. Aswang makin marah. Dia terus mengepakkan sayapnya, suara kepakannya bikin atap rumah warga terangkat-angkat. Bahkan ada satu warung mie ayam yang mangkoknya jatuh semua, mienya berserakan di jalan. Pemilik warung cuma bisa nangis, "Ya Allah, mieku, padahal baru bikin kuah kaldu 5 jam. Tapi warga lain yang lari malah buru-buru nyomot mie yang jatuh sambil bilang, "Daripada mubazir, dimakan aja, toh masih anget." Kejar-kejaran itu terus berlanjut melewati gang sempit. Ayam Golden Bow sampai harus miringin badannya biar bisa masuk. Orang-orang yang lagi nongkrong di pos ronda harus lompat ke got biar nggak ketabrak. Dari arah berlawanan muncul tukang sayur dorong gerobak, ketemu langsung sama Abdul. Tukang sayur teriak, "Woi, hati-hati, aku bawa kol sama tomat." Tapi tabrakan nggak bisa dihindari. Ayam nyenggol gerobak sayur, tomat dan kol berhamburan ke jalan. Ajaibnya, kelopak anggrek yang jatuh pas di atas tumpukan sayur bikin semua tomat jadi bercahaya kayak lampu neon. Orang-orang yang panik malah berhenti sebentar cuma buat foto sayur glowing itu. "Wih, ini konten TikTok banget, cuy." Abdul sendiri makin panik. Dia teriak-teriak sambil nunduk, "Ya Allah, ini ujian apa hiburan sih? Aku jadi kayak main game dikejar monster, tapi ini nyata ah." Keringat bercucuran di wajahnya. Sementara Aswang mulai melancarkan trik lain. Lidah panjangnya menjulur, mencoba melilit keranjang anggrek. Abdul buru-buru geser ke samping, hampir jatuh. Ayam Golden Bow melompat lagi, kali ini melewati kali kecil. Cipratan airnya sampai kena anak-anak yang lagi mandi di situ. Mereka teriak, "Woi, ayamnya nyebur, kita jadi basah kuyup, Bang." Saking panjangnya kejar-kejaran itu, warga satu kampung benar-benar heboh. Ada yang teriak-teriak histeris, ada yang sambil doa, ada juga yang malah ketawa ngakak karena kejadiannya mirip kartun.
Bahkan ada emak-emak yang buru-buru bikin teh manis buat ditaruh di meja depan rumah. Katanya, siapa tahu makhluk itu berhenti kalau dikasih minum. Tapi jelas aja Aswang gak doyan teh manis. Dia maunya bunga anggrek itu. Kejar-kejaran makin absurd ketika Abdul dan ayamnya sampai ke pasar. Golden Bee dengan gagah langsung masuk ke antara kios-kios. Orang-orang pasar panik semua. Ada pedagang ikan yang embernya tumpah, ikannya melompat-lompat di jalan, bikin suasana kayak pasar dadakan ikan hidup. Pedagang baju sampai teriak, "Ya ampun, bajuku diinjek ayam raksasa." Tapi kok malah cepet laku ya? Orang-orang pada beli buat kenang-kenangan. Sementara Aswang yang melayang rendah bikin tenda pasar beterbangan. Dan di tengah semua kekacauan itu, bunga anggrek yang dibawa Abdul tetap memancarkan keindahan. Biarpun kelopak-kelopaknya berjatuhan dan menumbuhkan bunga baru di sepanjang jalan, keranjang utamanya masih utuh. Abdul terus jaga dengan sepenuh tenaga. Dia tahu, apapun yang terjadi, bunga itu jangan sampai jatuh ke tangan Aswang. Semakin lama, kejar-kejaran ini bikin kampung berubah kayak festival bunga jalanan. Jalan setapak yang dilewati Abdul penuh dengan bunga anggrek warna-warni yang mekar seketika. Ada yang ungu, putih, kuning, hitam, bercorak batik, semua berjejer di kiri kanan jalan. Orang-orang yang tadinya takut jadi takjub, "Ya Allah, indah banget. Ini kayak taman bunga dadakan, gratis, gak usah ke kebun raya." Bahkan ada bapak-bapak yang sempat selfie di tengah kejar-kejaran, hasil fotonya jadi viral. Namun di balik keindahan itu, bahaya tetap mengintai. Aswang gak berhenti. Nafsu serakahnya justru makin menjadi-jadi. Dia semakin dekat, teriak dengan suara melengking, "Aku harus dapat bunga itu. Itu sumber kekuatan abadiku." Abdul gemetar, tapi dia gak mau menyerah. Dengan tekad bulat, dia terus memacu ayam Golden Bow, sambil berdoa dalam hati agar ada keajaiban yang menolongnya. Ketika malam semakin larut dan langit ditutupi awan kelabu yang sesekali diterangi kilatan petir, langkah ondel-ondel Abdul semakin berat. Ayam putih perkasa yang ditungganginya mulai kelelahan, bulu-bulunya yang semula mengilap kini terlihat kusam oleh debu dan embun malam. Di punggungnya, bunga-bunga anggrek yang Abdul bawa semakin terasa wangi, seakan mengeluarkan aroma misterius yang bukan hanya menenangkan, tetapi juga menjadi magnet bagi makhluk gaib yang lapar darah. Suara kepakan sayap Aswang terdengar makin dekat, tajam dan menusuk telinga. Bayangan hitamnya menari-nari di sela pepohonan yang tinggi, kadang berwujud kelelawar raksasa, kadang berubah menjadi sosok wanita tua dengan rambut panjang menutupi wajah. Matanya merah menyala, giginya runcing meneteskan cairan gelap seperti darah. Abdul tahu bahwa dirinya tidak bisa terus berlari tanpa arah. Ia harus menemukan cara untuk menghadapi makhluk itu, atau setidaknya menemukan tempat aman yang bisa melindunginya sementara waktu. Di tengah ketakutan yang menggerogoti hati, Abdul teringat pesan dari kakeknya, seorang penjual bunga di kampung yang sering mengajarinya tentang makna setiap bunga. Anggrek bukan sekadar tanaman hias. Bagi sebagian orang tua dahulu, bunga ini diakini punya roh penjaga, energi yang bisa menolak bala bila diperlakukan dengan hormat. Abdul memandang karangan bunga anggrek yang dibawanya. Ada anggrek bulan putih yang berkilau samar di bawah cahaya rembulan, anggrek hitam dari Kalimantan yang langka dan berbau aneh, serta anggrek ungu bercorak bintik yang disebut orang kampung sebagai anggrek jimat. Jantung Abdul berdegup keras. Mungkinkah bunga-bunga ini bisa menolongnya melawan Aswang? Ia meraih seikat anggrek bulan, mengangkatnya tinggi-tinggi, berharap aroma lembutnya bisa menjadi pelindung. Dan benar saja, ketika angin malam membawa wangi bunga itu, suara Aswang yang meraung semakin nyaring, seperti merasa terganggu. Sosok hitam itu meliuk di udara, sayapnya bergetar, dan matanya yang merah menyala menatap bunga di tangan Abdul dengan amarah. Namun, amarah Aswang justru menambah kengerian. Dengan satu teriakan melengking, makhluk itu menuki ke arah Abdul dan ayamnya. Abdul berteriak sekeras-kerasnya sambil mengayunkan bunga anggrek ke depan wajah Aswang. Dalam sekejap, tubuh makhluk itu tersentak mundur, seolah terbakar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sayapnya bergetar keras, ia kembali melayang ke udara, menatap Abdul penuh kebencian. Abdul tahu bahwa ia hanya punya sedikit waktu. Ia segera mengarahkan ayamnya ke sebuah jalan setapak yang menuju ke perbukitan, berharap bisa menemukan tempat tinggi yang lebih aman. Ayam itu berkokok panjang meski tengah malam, suaranya bergema di lembah, seakan menjadi tanda bahwa perjuangan belum selesai.
Di sepanjang perjalanan, Abdul mendengar suara-suara aneh dari hutan. Bukan hanya kepakan sayap aswang, tapi juga bisikan-bisikan lembut seperti suara wanita yang memanggil namanya. Abdul, Abdul, suara itu datang dari berbagai arah, kadang dari belakang, kadang dari samping, bahkan dari atas pohon. Abdul menutup telinganya dengan kedua tangan, namun suara itu menembus langsung ke dalam pikiran. Ia hampir saja terhipnotis, ingin menoleh ke arah suara itu. Tapi ayam putih yang ia tunggangi tiba-tiba berkokok keras dan melompat maju, seakan menyadarkannya agar jangan terpedaya. Abdul sadar, aswang punya kemampuan menipu dengan suara-suara gaib untuk memancing mangsanya berhenti. Ia menunduk, memeluk erat bunga anggrek dan leher ayamnya, berdoa dalam hati agar Allah melindunginya dari segala kejahatan makhluk malam. Tak lama kemudian, Abdul tiba di sebuah tebing berbatu dengan gua kecil di bawahnya. Nafasnya terengah-engah, begitu pula ayam yang ditungganginya. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam gua itu sambil tetap memegang bunga anggrek. Udara di dalam gua terasa dingin dan lembab, bau tanah basah bercampur dengan aroma wangi bunga anggrek yang memenuhi ruangan sempit itu. Abdul duduk bersandar pada dinding gua, mencoba menenangkan diri, sementara ayam putih itu berdiri di mulut gua, seakan menjaga dari ancaman luar. Dari kejauhan, suara kepakan sayap aswang makin keras. Sosoknya muncul di depan gua, berdiri di atas batu besar, matanya menatap tajam ke dalam. Aswang itu tertawa, suara tawanya bergema hingga membuat perut Abdul mual. Tak ada tempat berlindung untukmu, anak kecil. Darahmu akan menjadi santapanku malam ini, kata makhluk itu dengan suara serak bercampur lolongan. Abdul menggenggam erat anggrek hitam di tangannya, bunga yang katanya bisa menjadi pagar gaib. Ia mengangkat bunga itu ke arah mulut gua, dan tiba-tiba kelopak anggrek hitam itu memancarkan cahaya samar kehijauan. Aswang yang hendak masuk ke dalam gua langsung terpental ke belakang, tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Raungannya menggema, penuh amarah sekaligus kesakitan. Abdul tercengang, tapi ia mulai paham. Bunga-bunga anggrek yang ia bawa memang punya kekuatan, terutama ketika ia percaya dan menggunakannya dengan keyakinan. Namun, kekuatan bunga itu tidak bertahan lama. Cahaya dari anggrek hitam perlahan meredup, dan aswang kembali bangkit dengan wajah lebih menyeramkan. Ia berubah wujud menjadi raksasa dengan kuku panjang dan lidah menjulur, siap mencabik-cabik Abdul. Dalam kepanikan, Abdul meraih anggrek ungu bercorak bintik yang disebut orang kampung sebagai bunga jimat. Ia memeluknya erat, menutup mata, dan membaca doa yang diajarkan kakeknya. Perlahan, bunga itu memancarkan cahaya ungu terang yang menyelimuti seluruh gua. Suara dengungan aneh terdengar, seakan bunga itu memanggil roh-roh penjaga hutan. Angin berhembus kencang dari dalam gua, kupu-kupu malam bermunculan dari kelopak bunga, beterbangan mengelilingi Abdul dan ayamnya. Aswang yang melihat pemandangan itu menjerit ketakutan. Tubuhnya mulai retak seperti kaca, kulitnya mengelupas, dan suaranya melengking semakin keras. Dengan satu teriakan terakhir, makhluk itu meledak menjadi asap hitam yang beterbangan ke angkasa, meninggalkan bau busuk menyengat. Abdul terdiam, tubuhnya gemetar, tapi hatinya penuh syukur. Ia sadar bahwa bunga-bunga anggrek yang dibawanya bukan sekadar tanaman indah, melainkan warisan leluhur yang menyimpan kekuatan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk gaib. Ayam putihnya berkokok sekali lagi, kali ini dengan nada kemenangan. Abdul tersenyum lemah, menatap bunga-bunga anggrek yang masih ia peluk. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya kuat. Malam itu ia belajar bahwa keberanian, doa, dan keyakinan bisa menjadi senjata paling ampuh, bahkan lebih kuat dari makhluk penghisap darah paling menyeramkan sekalipun. Malam itu terasa berbeda dari biasanya. Setelah perjalanan panjang dan penuh ketegangan, ondel-ondel Abdul akhirnya tiba di sebuah padang bunga yang luas, tempat anggrek-anggrek dari berbagai jenis tumbuh liar, seolah memang sengaja dipelihara oleh alam semesta. Cahaya bulan purnama jatuh lembut di atas kelopak bunga, membuat warna-warni ungu, putih, merah muda, hingga kuning keemasan tampak berkilau bagaikan permata hidup. Abdul turun dari punggung ayam jantannya dengan hati-hati, lalu menurunkan keranjang yang berisi koleksi anggrek yang sudah ia selamatkan dari perjalanan sebelumnya. Ayam jantannya mengibaskan sayap, mengeluarkan suara kokok yang panjang, seakan ikut merayakan pencapaian besar ini. Udara di sekitar dipenuhi aroma wangi anggrek yang menenangkan jiwa,
membuat Abdul sejenak melupakan rasa takutnya terhadap kejaran Aswang. Tapi dalam hatinya, ia sadar betul bahwa ketenangan ini mungkin hanyalah jeda sebelum bahaya yang lebih besar datang kembali. Namun, di tengah keindahan itu, muncul sesuatu yang menegangkan. Bayangan besar berkelebat di langit. Sayap hitam mengepak dengan cepat, mengeluarkan suara mendesing yang menusuk telinga. Aswang itu ternyata belum menyerah. Dari kegelapan malam, ia muncul kembali dengan mata merah menyala, gigi tajam berkilau, dan suara tawa yang dingin menusuk sanubari. "Kau pikir bisa kabur hanya dengan bunga-bunga itu, Abdul?" Suaranya menggema, penuh ejekan. Abdul menggenggam erat keranjang anggreknya, sementara ayam jantannya berdiri gagah, bulu-bulunya berdiri, siap bertarung jika diperlukan. Kali ini Abdul tidak ingin hanya lari. Ia tahu, melawan makhluk penghisap darah itu bukan perkara mudah. Tapi bunga-bunga anggrek yang ia bawa bukanlah bunga biasa. Ada legenda tua yang pernah ia dengar dari kakek Toro, bahwa beberapa jenis anggrek mengandung aura suci yang bisa melemahkan kekuatan makhluk kegelapan. Dan kini, Abdul berada tepat di tempat di mana anggrek-anggrek itu tumbuh subur tanpa batas. Dengan perlahan, Abdul mengambil satu tangkai anggrek berwarna ungu tua dengan motif garis keperakan di kelopaknya. Anggrek itu disebut masyarakat sekitar sebagai anggrek bulan penjaga malam, dipercaya dapat mengusir roh jahat ketika diletakkan di depan pintu rumah. Ia mengangkat bunga itu tinggi-tinggi, lalu berdoa dalam hati sambil menatap tajam ke arah Aswang. Ajaibnya, kelopak bunga itu memancarkan cahaya lembut, seperti bulan kecil yang menggantung di tangannya. Aswang yang tadinya menukik ke arahnya tiba-tiba terhenti di udara, tubuhnya bergetar seolah sedang ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Wajahnya yang seram berubah tegang, dan ia menggeram marah. "Bunga itu, bagaimana kau bisa mendapatkannya?" Aswang menjerit dengan suara memekakan telinga, lalu mencoba menyerang dengan lebih ganas. Tapi Abdul tidak berhenti di situ. Ia kemudian mengeluarkan anggrek jenis lain, anggrek hitam Gunung Arjuno, yang konon melambangkan keteguhan hati dan keberanian. Aroma pekat bunga itu menyebar cepat, membuat udara sekitar menjadi berat bagi makhluk kegelapan. Pertarungan aneh itu pun dimulai. Bayangkan saja, seorang ondel-ondel anak-anak yang naik ayam jantan, memegang bunga anggrek di tangan, melawan makhluk Aswang dari Filipina yang haus darah dan bisa berubah bentuk. Suasana semakin dramatis ketika angin malam bertiup kencang, membuat bunga-bunga anggrek di padang luas itu bergoyang seakan ikut menjadi penonton. Aswang berulang kali mencoba mendekat. Tapi setiap kali ia mendekat, cahaya dari anggrek-anggrek yang diangkat Abdul membuat tubuhnya terbakar seperti disiram api tak kasat mata. Aswang berteriak, menjerit, melolong marah, tapi justru jeritan itu semakin memperlihatkan kelemahannya. Abdul sadar, ia tidak bisa terus bertahan hanya dengan mengangkat bunga. Maka dengan tekad penuh, ia menanamkan semua bunga anggrek yang ia bawa ke tanah padang itu, membentuk lingkaran cahaya alami yang mengelilingi dirinya dan ayam jantannya. Lingkaran itu menjadi semacam benteng suci, tak bisa ditembus Aswang. Tapi Aswang bukan makhluk yang mudah menyerah. Dengan kemampuannya, ia berubah wujud menjadi kabut hitam pekat yang berusaha menyelinap masuk ke celah-celah tanah. Abdul hampir panik, namun tiba-tiba ayam jantannya menginjak tanah dengan keras, mencakar-cakar bumi, hingga akar-akar anggrek yang baru ditanam cepat tumbuh menjalar ke segala arah. Akar-akar itu berkilau dengan cahaya putih, menutup rapat celah yang berusaha diterobos kabut Aswang. Pertarungan menjadi semakin sengit, tapi kini Abdul dan ayam jantannya mendapat kekuatan tambahan dari alam itu sendiri. Anggrek-anggrek mekar serentak, menciptakan lautan cahaya yang semakin menekan Aswang. Hingga akhirnya, makhluk penghisap darah itu menjerit terakhir kalinya sebelum tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang terbawa angin malam. Abdul terduduk lemas, tapi senyum lebar menghiasi wajahnya. Ia berhasil, bukan dengan pedang atau kekerasan, melainkan dengan bunga anggrek yang penuh makna dan keberanian hati. Ketika fajar menyingsing, sinar matahari pertama menyapu padang bunga itu. Warna keemasan jatuh di wajah Abdul yang masih duduk di atas ayam jantannya. Ia memandang sekeliling, melihat bunga-bunga anggrek yang kini tampak semakin indah, seakan berterima kasih kepadanya. Abdul mengangkat tangannya ke langit, mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memberinya kekuatan melalui keindahan bunga-bunga. Ayam jantannya berkokok panjang sekali lagi, menandakan kemenangan mereka. Dari kejauhan, terdengar suara-suara penduduk yang mulai berdatangan,
penasaran dengan cahaya aneh semalam. Mereka terkejut sekaligus kagum mendengar kisah Abdul yang berhasil mengusir Aswang dengan bunga anggrek. Sejak hari itu, Abdul bukan hanya dikenal sebagai ondel-ondel anak yang unik, tapi juga sebagai penjaga anggrek, simbol keberanian yang melawan kegelapan dengan keindahan. Begitulah kisah luar biasa ondel-ondel Abdul. Naik ayam jantan melintasi malam, membawa bunga anggrek yang ternyata menyimpan kekuatan rahasia, hingga berhasil mengalahkan Aswang dari Filipina yang menakutkan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keberanian tidak selalu datang dari senjata atau kekuatan fisik, tapi juga bisa dari keteguhan hati, doa yang tulus, dan bahkan dari bunga yang sederhana namun penuh makna. Dari sinilah kita bisa belajar. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil, karena bisa jadi justru itulah yang menyelamatkan dunia.